Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Satam Putra, absen 25 dari kelas 10 MIPA 9. Hari ini saya ingin membacakan tentang teknik-teknik dasar lompat jauh. Dalam cabang olahraga atletik, gerakan melompat dibagi menjadi dua, yaitu lompat tinggi dan lompat jauh. Kedua lompatan ini sama-sama menggunakan satu kaki tolakan. Lompat jauh adalah aktivitas olahraga melompat yang menguji kemampuan daya gerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada dasarnya, 4 teknik dasar dalam olahraga lompat jauh merupakan teknik utama pada olahraga tersebut. 4 teknik dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik awalan. Kuda-kuda lompat jauh dengan lompat tinggi sangat berbeda, karena lompat jauh dilakukan dengan awalan lari sekencang mungkin hingga dapat mencari tolakan yang kuat sehingga dapat melayang di udara. Untuk mendapatkan lompat jauh yang sempurna, maka harus bisa menggunakan awalan dengan lari di tempat yang akan mempermudah melakukan tolakan dan lepas landas. Lari di tempat ini juga adalah salah satu bentuk pemanasan sebelum melakukan lompat jauh. Keseimbangan tolakan dengan jarak papan atau jarak loncatan itu harus cepat. Teknik tolakan. Ini merupakan salah satu teknik di mana tempat berpindahnya kecepatan vertikal yang dicapai saat lari horizontal. Lari ini bertujuan agar badan melayang jauh. Para atlet lompat jauh akan menggunakan kaki paling kuat untuk melakukan tolakan, yakni dengan mengayunkan kaki ke depan dengan posisi tangan ke atas. Kombinasi antara tolakan ke atas, kecepatan yang baik akan menjadikan tubuh lebih enteng sehingga dapat melayang sejauh mungkin, bahkan biasanya dapat melayang lebih lama. Tentunya ini dilakukan bertujuan untuk menghasilkan jarak loncatan yang jauh. Inilah hal-hal yang dilakukan untuk melakukan tolakan jauh. Di antaranya, 1. Ketika melakukan sebuah tolakan, maka harus menggunakan kaki yang paling kuat, kiri atau kanan. 2. Condongkan badan ke depan saat akan bertumbuh. 3. Saat berada di papan tumpuan, maka lakukanlah tumpuan. 4. Gunakan kaki kanan atau kiri sebagai kaki ayun. Kemudian condongkan ke depan beserta posisi letuk tertekuk. Teknik melayang atau sikap badan di udara. Saat tubuh berada di udara, maka bisa mengayunkan kaki kanan secepat mungkin mengarah ke depan. Di saat sudah mencapai titik tertinggi, maka aturlah kaki menyertai sifat jongkok. Ini dilakukan sesudah melayang. Kemudian ulurkan kaki lurus ke depan, maka badan akan condong ke depan saat pendaratan. Cara melakukan teknik ini dengan benar adalah: 1. Ayunkan kaki ke depan dan ke atas saat melakukan tolakan. 2. Turunkan kaki saat melayang di udara. Pada saat itu juga akan mendorong pinggul mengarah ke depan dengan posisi mengadah dan mengusungkan dada disertai posisi tangan ke belakang. 3. Pada saat mendarat, maka ayunkan kaki keduanya. Kemudian bungkuklah tubuh dengan kepala tertunduk. Beberapa teknik melayang adalah sebagai berikut. 1. Melayang dengan sikap jongkok, posisi di mana posisi memumpu kaki setinggi mungkin sesuai kemampuan diri. Kemudian disusul dengan kaki tumpuan. Pada saat Anda di posisi melayang, maka letakkan kaki mengarah ke depan. 2. Melayang dengan sikap melayang. Dengan sikap ini akan hanya membiarkan kaki menggantung saat menumpu. Namun tubuh juga harus tetap tegak dengan disusulkan tumpuan dan tekuk lutut disertai gerakan dorongan pinggul ke depan. Rentangkan lengan ke atas untuk menyeimbangkan tubuh. 3. Melayang dengan sikap berjalan di udara. Ayunkan kaki ke belakang dengan cepat ke arah atas pada saat melayang. Ini seperti gerakan saat melakukan jalan di udara. Lalu yang terakhir adalah teknik pendaratan. Teknik ini adalah gerakan terakhir pada lompat jauh. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukannya adalah: 1. Teknik harus Anda lakukan dengan penuh kesadaran dan fokus agar terhindar dari cedera. 2. Gunakan kedua kaki posisi sejajar untuk menghindarkan Anda dari segala cedera kaki. 3. Tetap julurkan kaki ke depan saat pendaratan sebelum tumit menyentuh pasir. Selain itu, posisi kaki juga berdempetan karena jika makin berjauhan maka jarak lompatan akan berkurang. 3. Sebaiknya saat tumit menyentuh darat, maka harus mencondongkan badan ke depan dengan lutut ditekuk. Hal ini dilakukan untuk mengurangi cedera pada pantat. 5. Jangan berusaha kembali ke tempat tumpuan saat sudah mendarat. Itulah mungkin beberapa pembahasan mengenai teknik lompat jauh. Mungkin sekian yang bisa saya katakan. Wassalamualaikum.